Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ika Novaliana, dosen tetap program studi S1 Manajemen pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Nganjuk. Sebagai dosen tetap, saya berkewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang salah satunya adalah pembelajaran. Dalam pembelajaran, saya mengampu beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah TQM, Total Quality Management, merupakan mata kuliah wajib yang saya ampu untuk mahasiswa semester 6 dengan bobot 3 SKS pada program studi manajemen. Di dalam pembelajaran mata kuliah ini, saya menggunakan metode pembelajaran DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Pertama, akan saya mulai dengan metode delivery. Delivery adalah penyampaian materi pembelajaran. Dalam hal ini adalah penjelasan mengenai mata kuliah yang diampu, yaitu TQM. Definisi TQM secara umum membahas tentang konsep mutu, pengelolaan dan perbaikan mutu secara berkesinambungan dalam sebuah organisasi sehingga mampu melaksanakan barang dan jasa yang lebih baik dalam menciptakan daya saing organisasi melalui perbaikan secara kontinu atas kualitas produk, manusia, proses, dan lingkungan. Dalam pembelajaran mendasarkan pada rencana pembelajaran semester, yaitu RPS, pembelajaran mata kuliah TQM mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang lebih dikenal dengan CPL. CPL itu sendiri terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Untuk sikap meliputi yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan juga kewirausahaan. Pengetahuan meliputi yang pertama, menguasai prinsip kepemimpinan dan kewirausahaan dalam berbagai tipe organisasi. Yang kedua, menguasai kaidah, prinsip, dan teknik komunikasi lintas fungsi, level organisasi, dan budaya. Keterampilan umum meliputi yang pertama, mampu menerapkan pemikiran secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Keterampilan khusus meliputi yang pertama, mampu melaksanakan fungsi organisasi, yaitu pemasaran, operasi, sumber daya manusia, keuangan, dan juga strategi. Pada level operasional, organisasi di berbagai tipe organisasi. Yang kedua, mampu mengambil keputusan manajerial yang tepat di berbagai tipe organisasi pada tingkat operasional berdasarkan analisis data dan informasi pada fungsi organisasi. CPL diturunkan menjadi CPNK atau capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar kualitas, konsep kualitas dari pakar kualitas, dan sistem manajemen kualitas terpadu. Dalam TQM ini terdapat pertemuan pembelajaran yang dilakukan dalam 16 kali tatap muka. Sudah termasuk ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Untuk mendukung pembelajaran di kelas saya, menggunakan literatur
seperti jurnal dan artikel yang ada hubungannya dengan mata kuliah TKM. Demikian metode delivery yang dapat saya sajikan dalam pembelajaran ini. Selanjutnya akan saya paparkan metode interaction. Interaction dapat diartikan sebagai forum diskusi. Artinya, interaction yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah metode Student Centered Learning atau SCL. SCL merupakan pendekatan pembelajaran yang memposisikan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran, bukan objek. Pembelajaran SCL menjadi salah satu pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam kurikulum Merdeka Belajar. Dalam pembelajaran saya juga menggunakan platform digital berupa Learning Management System atau yang dikenal dengan LMS, yang merupakan sarana penghubung antara dosen, mahasiswa, dan juga bagian administrasi akademik sebagai aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian materi pembelajaran dalam jaringan. Dalam prosesnya dapat dilihat pada laman berikut ini. Demikian tadi metode interaction yang saya gunakan untuk pembelajaran pada mata kuliah ini. Berikutnya saya akan memasuki metode assessment. Assessment artinya penyampaian tugas dan juga kuis. Artinya upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengetahui seberapa baik kinerja mahasiswa di kelas ataupun pada mata kuliah atau program studi dibandingkan terhadap tujuan atau kriteria atau juga capaian pembelajaran. Evaluasi terhadap sistem pembelajaran atau asesmen sesuai dengan kontrak kuliah yang telah disepakati. Saya lakukan melalui yang pertama, penilaian keaktifan dan juga kehadiran sebesar 10%. Juga sesuai kontrak kuliah terkait kedisiplinan, kesopanan, dan etika juga sikap. Yang kedua, tugas dan kuis sebesar 20%. Yang ketiga, presentasi sebesar 20%. Yang keempat, ujian tengah semester atau UTS 25%. Dan 5, ujian akhir semester atau UAS 25%. Demikianlah 3 aspek pembelajaran yang akan saya gunakan untuk mengajar mata kuliah TKM. Berikut adalah cuplikan dari proses pembelajaran mata kuliah saya, Total Quality Management. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya semuanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, sebelum kita memasuki materi, saya akan mereview kembali materi kita di minggu lalu. Kalian masih ingat? Kita membahas tentang pelibatan dan juga pemberdayaan karyawan. Ada yang tahu pelibatan dan pemberdayaan karyawan itu apa? Saya Bu. Iya? Kemarin kan sudah mereview terkait tentang tujuan pelibatan dan pemberdayaan. Nah, untuk jawabannya yaitu tujuan dan pelibatan pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kemampuan organisasi untuk memberikan kepuasan bagi pelanggan. Iya, terima kasih. Untuk pemberdayaan dan pelibatan karyawan, biasanya pada sebuah organisasi, mereka akan selalu dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Nah, untuk pemberdayaan itu sendiri, ada beberapa langkah yang harus ditempuh. Ada yang masih ingat apa saja? Ya? Yang pertama ada manajemen kinerja, yang kedua melatih penilaian dan karyawan, yang ketiga komunikasi dan strategi, yang keempat ada penghargaan dan pengakuan. Ya, terima kasih. Jadi tentang pelibatan dan pemberdayaan karyawan saya rasa sudah jelas ya.
Nah, sekarang saya ingin tahu, di kelas ini ada ketua kelas nggak? Ada ya. Apa perannya ketua kelas? Sebagai pemimpin kelas. Sesuai dengan tema kita hari ini ya, materi kita akan membahas tentang kepemimpinan dan juga kerjasama tim. Nah, kepemimpinan di sini dapat diartikan sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi orang lain dalam segala aktivitas tugas dalam kelompok tersebut. Seperti itu. Jadi kepemimpinan itu biasanya dia akan melibatkan bawahannya sebagai orang yang akan dipimpinnya. Kemudian manajer itu juga atau seorang pemimpin itu biasanya dia akan mempunyai kekuasaan, ya, kekuasaan atau disebut juga sebagai power. Nah, ini biasanya kekuasaan ini dia miliki lebih besar kekuatannya ya dibandingkan dengan yang akan dipimpinnya. Oke. Dalam kepemimpinan tentunya ada yang namanya gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu sendiri adalah suatu cara seorang pemimpin agar dia bisa berinteraksi dengan bawahannya atau dengan karyawannya. Gaya kepemimpinan itu sendiri ya ada beberapa hal yang wajib kalian ketahui. Jadi ada kepemimpinan yang otokratis, ada demokratis, partisipatif, dan juga berorientasi tujuan serta situasional. Oke, untuk kepemimpinan otokratis ini ada nama lainnya, yaitu biasa yang disebut dengan kepemimpinan otoriter atau diktator. Ya, pasti kalian juga pernah dengar ya. Otoriter atau diktator biasanya orang yang memiliki gaya kepemimpinan seperti ini, dia tidak akan melibatkan karyawannya atau bawahannya dalam proses pengambilan keputusan. Tetapi dia ingin setiap pengambilan keputusannya, bawahannya harus mematuhinya. Dan yang kepemimpinan yang demokratis biasanya itu seseorang yang memiliki gaya kepemimpinan seperti ini, dia akan selalu melibatkan karyawannya dalam setiap proses pengambilan keputusan. Untuk gaya kepemimpinan yang ketiga adalah partisipatif. Nah, ini biasanya seorang pemimpin ya, dia akan memiliki gaya kepemimpinan yang partisipatif atau biasa disebut dengan kepemimpinan yang terbuka atau bebas. Artinya seseorang yang memiliki gaya kepemimpinan seperti ini, dia biasanya hanya sedikit sekali mengambil peran dalam proses pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya ada gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tujuan. Ini juga biasanya disebut dengan gaya kepemimpinan yang bertujuan pada sasaran atau berdasarkan sasaran. Biasanya orang yang menggunakan gaya kepemimpinan seperti ini, dia akan memusatkan hanya pada satu tujuan saja. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk gaya kepemimpinan yang situasional, ini biasanya juga disebut gaya kepemimpinan yang tak tetap atau fluid, atau biasanya juga kontingensi. Artinya diasumsikan ya, biasanya orang yang memiliki gaya seperti ini, tidak ada satu gaya pun yang tepat bagi seorang manajer dalam kondisi apapun. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk gaya kepemimpinan ini sudah jelas? Sudah. Oke, kita lanjut sekarang. Bagaimana memiliki atau bagaimana seorang pemimpin memiliki karakteristik yang baik? Tentu ada syarat-syaratnya. Nah, yang pertama adalah memiliki tanggung jawab yang seimbang. Jelas ya, seorang pemimpin pasti dia tanggung jawabnya adalah untuk memimpin anak buahnya atau bawahannya, seperti itu. Kemudian model peranan yang positif. Memiliki keterampilan komunikasi yang baik tentunya ya, agar mudah dipahami oleh bawahannya. Kemudian yang keempat, memiliki pengaruh yang positif. Ya, paling tidak dia punya visi dan misi ke depan yang positif. Kemudian mempunyai kemampuan untuk meyakinkan orang lain, seperti itu ya. Nah, ini untuk seorang pemimpin atau karakteristik kepemimpinan yang baik. Sekarang kita lanjutkan untuk yang kerjasama tim ya. Kerjasama tim di sini
Yang pertama, harus ada kesepakatan terhadap misi tim. Jelas, di awal harus punya visi dan misi. Untuk apa sih misi itu? Pasti untuk menetapkan suatu tujuan, betul. Oke, yang kedua, semua anggota harus mentaati peraturan tim yang berlaku. Kemudian yang ketiga adalah adanya pembagian tanggung jawab dan juga wewenang. Harus punya tupoksi ya, masing-masing yang jelas. Kemudian orang beradaptasi terhadap perubahan. Artinya setiap anggota harus saling membantu untuk bisa beradaptasi dalam setiap perubahan, seperti itu. Oke, kita lanjut. Konsep dan juga proses komunikasi. Komunikasi di sini merupakan proses pertukaran informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari komunikator. Ya, bisa melalui media maupun tidak, seperti itu. Nah, apa saja sih yang ada dalam proses komunikasi ini? Nah, ini di sini ada 4 ya. Ada komunikator. Komunikator di sini adalah seseorang yang memberikan pesan atau menyampaikan pesan. Kemudian ada yang kedua komunikan. Komunikan itu adalah yang menerima pesan. Oke. Kemudian ada isi pesan yang akan disampaikan. Dan yang ketiga adalah media. Dan media ini biasanya tidak selalu ada. Jadi karena bisa disampaikan secara langsung, bisa melalui media maupun tidak. Contohnya seperti saat ini sekarang yang saya lakukan. Saya menyampaikan komunikasi ya. Saya melakukan interaksi atau komunikasi dengan kalian. Karena harus ada 4 ya, tapi sebenarnya yang paling penting adalah poinnya 3. Yaitu komunikator, komunikan, dan isi pesan. Jadi media ini bisa disampaikan juga secara langsung tanpa melalui media. Contohnya seperti yang saya lakukan sekarang, saya komunikasi dengan kalian. Saya adalah sebagai komunikator dan kalian sebagai komunikan, si penerima pesan. Nah, isi pesan itu adalah materi ini yang saya sampaikan kepada kalian. Dan media saya menyampaikan secara langsung, tapi saya juga menggunakan media sebagai alat penunjang saya. Nah, salah satunya alat pembelajaran saya adalah seperti ini ya, PowerPoint dan LCD ini, seperti itu. Jelas ya untuk komunikasi ini ya? Oke. Ya, kita sekarang lanjutkan untuk manajemen konflik ya. Manajemen konflik di sini adalah serangkaian aksi dan juga reaksi yang dilakukan oleh para pelaku konflik atau orang sebagai pihak ketiga yang secara rasional ataupun seimbang ya, untuk pengendalian situasi dan kondisi dalam suatu pertikaian atau perselisihan yang terjadi antara beberapa pihak. Nah, biasanya manajemen konflik di sini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu yang pertama, mencegah kemungkinan terjadinya konflik. Kemudian, yang kedua, menghindari adanya konflik itu terjadi. Selanjutnya, mengurangi atau mengurangi resiko dari dampak yang diakibatkan oleh adanya konflik tersebut. Dan yang terakhir, menyelesaikan konflik dalam waktu yang sesingkat mungkin atau secepatnya, agar konflik itu tidak terus terjadi. Nah, ada beberapa metode yang bisa dijalankan dalam manajemen konflik. Ada 3, yaitu yang pertama adalah stimulasi konflik. Nah, ini biasanya kalau stimulasi konflik ya di sini, di mana manajer sebagai pemimpin di perusahaan ya, seorang pemimpin di perusahaan, dia akan merangsang atau memotivasi karyawannya ya untuk bisa berprestasi atau meningkatkan kinerjanya kembali. Karena biasanya dalam situasi stimulasi yang ada konflik di sini, nah mereka itu partisipasinya sangat rendah atau bahkan menjadi pasif. Nah, makanya tugas manajer di sini dia harus mendorong bawahannya atau karyawannya untuk bisa meningkatkan prestasinya kembali. Yang kedua, ada pengurangan konflik. Nah, di sini manajer akan berusaha bagaimana dia mengurangi adanya konflik atau perlawanan yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Yang ketiga, penyelesaiannya. Nah,
Penyelesaian konflik ini diharapkan juga bisa meredakan masalah yang ada. Biasanya akan dilakukan secepat mungkin atau segera, ya, diambil jalan keluarnya. Seperti itu. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya. Bagaimana seorang pemimpin memotivasi karyawannya agar semangat bekerja? Bagus ya pertanyaannya. Bagaimana seorang pemimpin menyemangati karyawannya ya, agar kembali semangat lagi. Nah, ini seperti yang di stimulan tadi ya, yang di sebelumnya saya jelaskan di stimulan. Jadi misalnya kalau ada seorang karyawan ya, dia mengalami yang namanya tidak kembali aktif atau mungkin motivasinya sedang menurun ya. Jadi rasa pasif itu datang. Nah, bagaimana caranya seorang manajer untuk membangkitkan kembali semangatnya? Misalnya, yang pertama dia memberikan pujian, ya, pujian dulu kepada si karyawan. Biasanya orang dengan diberikan pujian atau mungkin perhatian itu akan juga meningkatkan motivasi lagi, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, bisa dengan memberikan fasilitas yang dibutuhkan. Misalnya, dia manajer harus tahu ya, apakah kelengkapan alat kerja di kantor si karyawan tadi sudah terpenuhi. Misalnya, alat komputer, apakah ada print yang terdekat di situ. Jangan sampai dia mau ngeprint harus di divisi lain. Nah, itu juga akan membuat motivasi karyawan juga menurun. Yang ketiga, misalnya dengan pemberian reward. Ya, tahu reward itu apa? Tahu. Ya, apa? Ya, jadi reward itu seperti hadiah ya, penghargaan atas suatu prestasi yang diraihnya. Atau mungkin bisa dengan mengetahui masalah yang sedang terjadi atau yang apa yang dialami oleh si karyawan tersebut. Biasanya dengan mendengarkan keluh kesah yang ada di karyawan, itu juga bisa menghargai si karyawan tersebut. Jadi artinya dia bisa membangkitkan semangat kembali. Nah, langkah-langkah seperti itu yang bisa dilakukan oleh seorang pemimpin ya atau manajer untuk membangkitkan kembali semangat pada karyawannya. Oke, sudah jelas? Sudah, Bu. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Masih ada pertanyaan lagi? Tidak, cukup, Bu. Sudah jelas semuanya? Sudah. Sudah jelas. Baik, kalau gitu gantian saya ya yang akan bertanya kepada kalian. Kalian bisa menjawab kuis berikut ini. Nah, dari kuis ini saya harapkan kalian bisa menjawabnya dengan benar ya, benar atau salah di setiap pernyataan tersebut. Kita mulai ya. Yang pertama, kepemimpinan partisipatif dikenal dengan kepemimpinan terbuka, bebas, atau non-direktif. Ini benar atau salah? Benar. Benar. Oke. Kita lanjut ya. Sekarang yang kedua. Dalam komunikasi harus ada media. Benar atau salah? Salah. Salah. Jawabannya? Tidak selalu ada media. Betul, media tidak selalu ada. Yang ada itu apa? Ada 3, yaitu yang pertama? Komunikator, komunikan, isi pesan. Betul sekali ya. Jadi komunikator, komunikan, dan juga isi pesan. Sekarang yang ketiga, salah satu karakter kerjasama tim yaitu ada kesepakatan dalam tim tersebut. Nah, ini benar apa salah? Benar. Benar. Berarti sudah jelas semua ya tentang materi kita hari ini? Sudah. Baik, kalau gitu saya akan memberikan kesimpulan untuk materi kita hari ini. Jadi kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau juga mengarahkan ya orang lain dalam aktivitas-aktivitas tugas di dalam kelompok tersebut. Sedangkan untuk gaya kepemimpinan itu sendiri adalah merupakan suatu cara seorang pemimpin atau manajer dalam berinteraksi dengan bawahannya. Nah, untuk komunikasi ya, komunikasi itu merupakan suatu proses pemberian informasi, baik itu dilakukan secara langsung maupun melalui media. Nah, faktor untuk komunikasi itu sendiri ada 3 unsur yang harus dipenuhi. Ada 4, tapi yang penting adalah 3 poin. Coba kalian sebutkan. Yang pertama adalah Komunikator, komunikator,
komunikan, dan isi pesan. Dan satu adalah media, tapi tidak selalu ada. Selanjutnya, tadi kita juga membahas tentang adanya manajemen konflik. Nah, ini merupakan proses dari aksi maupun reaksi yang terjadi oleh para pelaku konflik ya, atau yang bertikai dalam situasi yang seimbang. Dan biasanya ini untuk pengendalian, proses pengendalian agar situasi konflik itu bisa terselesaikan dengan baik. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup ya untuk materi kita hari ini. Jangan lupa kalian mengisi absensi di LMS dan kerjakan tugasnya. Minggu depan kalian juga membaca materinya ya. Untuk materi minggu depan adalah tentang pemecahan masalah dan proses penyelesaiannya. Oke? Ya, kalau gitu saya rasa cukup ya untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.